Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Mustafa Kamil Fasya dengan NIM 1203050182 akan melakukan tugas mediasi. Baik. Selamat malam ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jainal Mustafa Kamil Fasya, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kepada ibu-ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Boleh dimulai dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Kiki sebagai penggugat dalam kasus ini. Silakan kepada ibu. Perkenalkan, nama saya Rati sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang pada sidang ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Lalu 5. Apabila negosiasi ini mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi ini. Bagaimana kalau saya mendengar Bapak Ibu. mohon maaf, bagaimana kalau saya mendengar Ibu Resti terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Ibu Resti? Ya, Pak, silahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini, Ibu Resti ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Resti ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 20 Januari 2022. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Ibu Resti. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayarannya cepat dilakukan, betul begitu? Betul Pak, karena hutang Ibu Resti ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Ibu Resti ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Reskita, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Resti untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Ibu Reskita ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak.
Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silahkan Ibu Rasti dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Rizkita dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar? Ya Pak, sangat benar, itu yang saya sangat harapkan. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Resti dan Ibu Reskita, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Ibu berdua menginginkan adanya hubungan baik. Lalu yang kedua, Ibu berdua menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang kalian maksud? Betul Pak. Baiklah, jika ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk mendefinisikan permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu ingin menyampaikan usulannya? Apakah Ibu Reskita atau Ibu Resti? Dalam hal pelunasan hutang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Resti memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Reskita? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tanggung waktu yang dibutuhkan saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya rasa setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Baiklah, kalau begitu, lalu bagaimana dengan permasalahan nama baik? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak kami tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Reskita. Baik, saya melihat Ibu Resti beretikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Reskita? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejadian dari pihak, ada kejelasan dari pihak Ibu Rasti mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Resti dan Ibu Reskita sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Resti? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran kepada Ibu Reskita karena saya meminta penundaan pembayaran sampai beberapa bulan ke depan. Bagaimana Ibu Reskita? Dari pihak Ibu Resti sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya semua piutang sudah lunas. Oke, jadi pihak Ibu Reskita ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Resti. Apakah Ibu Resti bisa menjamin bahwa semua hutang semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini. Awal saya berhutang kepada Ibu Reskita ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu Resti ini sudah konkret ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Reskita atas usulan dari Ibu Resti? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Resti harus melunasi semua hutang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai
saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara membayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang ini sudah lunas dibayarkan. Betul begitu? Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi dari Ibu Rasti. Bagaimana Ibu Rasti, apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju, Pak. Baiklah, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani pada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Mungkin saya akhiri untuk mediasi kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.